Pria ini pun tersungkur lemas menangis bersama istrinya yang baru saja mengetahui bahwa anak mereka tewas, guys. Gandhi berusaha untuk menenangkan istrinya itu, sampai-sampai kehadiran bayi kedua mereka tidak bisa mengobati kesedihan yang mereka rasakan. Setelah kejadian tersebut, 16 tahun kemudian, Gandhi selalu dibayangi peristiwa yang telah merenggut kebahagiaannya. Karena Gandhi saat ini tidak lagi tinggal di Mumbai, tetapi dia hidup sendiri tanpa anak dan istrinya di kota Chennai. Setelah kejadian waktu itu, istri Gandhi memutuskan untuk meninggalkan Gandhi. Mereka juga tidak pernah bertegur sapa lagi meski belum bercerai. Namun Gandhi tetap datang ke rumah Anu untuk bertemu putrinya Devita. Hidup Gandhi sepenuhnya telah berubah sejak kematian Divan. Gandhi keluar dari pasukan khusus untuk bekerja sebagai petugas imigrasi di Bandara Internasional Chennai. Mantan atasan Gandhi di pasukan khusus bernama Nasir datang ke Chennai bersama istrinya. Kedatangan Nasir untuk menghadiri perayaan ulang tahun putri Sunil yang bernama Sriwidi. Acara ulang tahun Sriwidi jadi momentum reuni bagi Gandhi dan para pasukan khusus. Gandhi tidak pernah lupa misinya di Thailand telah merenggut nyawa Divan. Temannya kalian berbicara tentang perkembangan negara saat ini. Kedutaan besar India di Moskow akan dibuka lagi, sehingga para pegawai imigrasi di sana butuh pelatihan khusus. Masalahnya ada kelompok di Rusia yang tidak menginginkan kedutaan dibuka kembali. Kalian juga meminta Gandhi mau datang ke Moskow untuk memberikan pelatihan selama seminggu. Sebenarnya Gandhi tidak tertarik mengurusi hal semacam itu lagi, tapi kalian terus berusaha meyakinkan Gandhi. Akhirnya Gandhi setuju pergi ke Moskow, Rusia hanya untuk memberikan pelatihan. Baru saja sampai di kantor kedutaan, Gandhi melihat sekelompok warga lokal melakukan aksi unjuk rasa. Gandhi tidak begitu menghiraukannya. Dia fokus melakukan tugasnya bersama pegawai kedutaan. Keesokan harinya aksi unjuk rasa kembali muncul. Aksi itu semakin keras hingga ricuh, bahkan kantor kedutaan mulai dilempari. Para pengunjuk rasa menerobos masuk ke dalam kedutaan. Mereka memukul pegawai di sana. Gandhi melawan para perusuh yang sebagian besar bercadar menyembunyikan wajahnya. Mereka memang berniat membuat kekacauan. Gandhi membuka cadar salah seorang perusuh. Dia menghajar orang itu. Perusuh lain yang menggunakan cadar menyerang Gandhi. Namun kemampuan bertarung Gandhi cukup mumpuni. Lalu saat Gandhi bertarung dengan salah satu perusuh lain, dia berhasil melepas cadar dan betapa kagetnya Gandhi ketika melihat wajah lawannya yang masih muda itu. Karena pemuda ini sangat mirip dengan Gandhi. Di sini Gandhi terdiam, syok dan tidak percaya. Kemudian pemuda itu pun dibawa pergi oleh temannya. Sejuta pertanyaan melintas dalam benak Gandhi. Mungkinkah pemuda yang mirip dengannya itu adalah Dipan, putra sulungnya yang telah dianggap mati 16 tahun yang lalu di Thailand? Namun hati kecil Gandhi meyakini bahwa orang itu adalah Dipan. Besoknya Gandhi bertemu kembali dengan pemuda itu. Pemuda itu juga sedang memperhatikan Gandhi. Lalu ketika Gandhi memanggilnya dengan nama Dipan, pemuda itu pun menoleh. "Apakah Anda ayah saya?" ujarnya. Sontak pertanyaan itu membuat sekujur tubuh Gandhi bergetar. Keraguan Gandhi terjawab sudah. Pemuda yang mirip dengannya itu memang benar-benar Divan. Di sini Gandhi langsung menangis haru melihat putra kandungnya sekarang ada di depan matanya. "Saya pikir kamu sudah meninggal, nak. Maafkan ayahmu ini," ucap Gandhi. Sesungguhnya Gandhi tidak pernah menyangka akan bertemu Dipan lagi, karena selama ini Gandhi yakin bahwa Dipan telah mati. "Nak, kenapa kamu tidak pernah menemui ayah? Lalu di mana kamu selama ini?" ujar Gandhi. Dipan mengaku hidup dan besar di jalanan. Dia juga melupakan banyak hal, termasuk alamat rumahnya. Dipan sendiri kaget saat pertama kali melihat ada orang yang mirip dengannya di kedutaan. Kemudian Gandhi mengajak Dipan pulang ke India. Tapi menurut Dipan, hal itu tidak mungkin, karena Dipan telah bergabung cukup lama dengan geng Faisal yang menyerang kedutaan. Faisal tidak akan membiarkan Dipan bebas pergi begitu saja. Dipan meminta ayahnya segera kembali ke India, karena nyawa ayahnya saat ini menjadi salah satu incaran geng Faisal. Tapi Gandhi tidak akan pernah meninggalkan Dipan lagi. Gandhi ingin membawa Dipan pulang. Nah guys, pasti kalian penasaran dengan ceritanya ya. Lanjut next part hanya di Snack Video Bikin Semua Beken.